Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Ramadan Melayu Keripik Singkong. Oke para sahabat semua, di video kali ini lagi-lagi kita berbagi pengalaman tentang masalah keripik singkong, yang mana pada hari ini kita masuk kepada tahap penggorengan, yang mana pada tahap penggorengan ini bagi pemula kita memerlukan peralatan-peralatan untuk menggoreng keripik singkong. Yang pertama sekali kita memerlukan wajan. Wajan yang saya gunakan biasanya berukuran 32. Jadi kemarin itu kita tanya di toko, 32 itu adalah wajan yang paling besar di Batam ini. Kita tanya yang di atas 32, kita harus pesan di tempat produksi wajan tersebut. Terus yang kedua, kita memerlukan kompor. Kompor yang kita gunakan biasanya adalah kompor mawar, kompor yang khusus untuk penggorengan, yang biasa dipakai oleh orang untuk penggorengan. Yang ketiga adalah yaitu drum. Jadi supaya panasnya tetap stabil, maka kita memerlukan drum, sehingga api kompor yang kita gunakan itu fokus berada di lingkaran drum atau di dalam lingkaran drum, sehingga panasnya tetap stabil dan kita juga tidak merasa kepanasan ketika menggoreng keripik singkong tersebut. Dan bagi pemula bisa beli drum ini di tempat penjualan drum, biasanya itu sekitar 80.000 sampai 100.000 satu buah drum. Jadi nanti bisa kita potong dua, dan jangan lupa kita ukur juga ketika memotongnya. Jangan sampai antara kompor dengan wajannya itu terlalu tinggi karena ketinggian drum, sehingga panas yang dihasilkan kurang maksimal dan kebanyakan membuang-buang gas. Tetapi kalau bisa antara kompor dengan wajan itu jaraknya itu jangan terlalu jauh, sehingga panasnya tetap stabil dan gas yang kita gunakan itu tidak sia-sia. Jadi dalam pemotongan drum kita harus ukur dulu berapa ketinggian kompornya antara kompor dengan wajan tersebut, barulah kita potong sehingga nanti menghasilkan api yang stabil. Ketika menggoreng keripik singkong, kita membutuhkan minyak goreng. Yang biasa saya pakai di sini adalah minyak curah biasa, itu harga per liternya 11.500. Kalau sekarang kita beli yang 5 liter itu harganya 59.000, dan biasa kita membeli yang per 5 liter. Jadi wajan yang ukuran 32 tersebut biasanya menghabiskan minyak sekitar 20 liter minyak. Jadi biasanya saya menggoreng minyak yang kemarin yang ada sisa, kita campur dengan minyak yang baru. Karena kalau kita menggoreng keripik ini, minyak yang kemarin itu masih bisa dipakai. Karena kalau kita menggoreng keripik, minyaknya tidak terlalu kotor dan minyaknya itu tetap bersih. Berbeda dengan seperti menggoreng ayam crispy atau yang bertepung-tepung lah, atau gorengan, itu memang minyak akan cepat menghitam. Tetapi kalau menggoreng keripik singkong, minyak itu tahan lama dan tidak akan menghitam, sehingga bisa kita pakai minyak yang sisa kemarin dan kita campur dengan minyak yang baru. Ketika kita melakukan penggorengan keripik singkong, maka usahakan minyak dengan api kompor itu setara. Maksudnya ketika minyaknya banyak, maka kita harus memerlukan api kompor juga yang besar. Ketika minyaknya sedikit, maka kita memerlukan api kompor yang agak lumayan kecil.
Kalau seandainya minyaknya banyak, kita menggunakan api kompor yang kecil, maka panasnya itu tidak akan stabil sehingga membuat keripik singkong kita menjadi keras. Dan sebaliknya, apabila kita menggunakan minyak yang sedikit, api kompornya terlalu besar, maka keripik singkong yang kita goreng akan cepat gosong. Maka daripada itu, kita memerlukan minyak dengan api kompor itu setara. Dan jangan lupa ketika kita melakukan penggorengan, minyak sudah dalam keadaan panas. Dan itu adalah salah satu rahasia supaya keripik kita itu rapuh. Dan jangan lupa kita persiapkan juga bumbu yang originalnya, yaitu garam dengan dicampur roiko dan diaduk dengan air putih. Dan ketika keripik singkongnya sudah setengah matang, kita masukkan air garam campur roiko tersebut ke dalam wajan agar keripik singkong itu terasa lebih gurih. Dan lakukan hal yang seperti itu secara terus menerus. Oke para sahabat semua, mungkin di video kali ini seperti itu dulu penjelasannya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, yang belum paham, ingin bertanya tentang masalah keripik singkong, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga berikan usulan video apa yang akan saya buat untuk selanjutnya. Dan yang terpenting, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kami selalu semangat untuk menayangkan video-video berikutnya yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Di sini saya bukan mengajari kawan-kawan semua, tetapi saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu agar ilmu yang kita dapatkan itu selalu berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.